Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ayahanda Tuan Guru Mursyid, yang saya hormati Pak Yai Nasta'in, yang saya hormati saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Puji syukur, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih berizki untuk ngaji makrifat ilmiah. Ya, yang kedua, serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Tentunya kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Baik, saudara-saudaraku, ya pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang, bertanya-tanya tentang ilmu makrifat kepada Pak Yai Nasta'in. Ya. Jadi begini Pak Yai Nasta'in, saya selalu atau bisa dikatakan seringlah memperhatikan atau melihat oren-oren yang ada di YouTube-nya Yai Nasta'in, ya, yang channelnya itu Sehngling, ya, itu saya sering mendengarkan oren-orennya. Ya. Pada kali ini saya ada pertanyaan, ya. Jadi Yai Nasta'in menyampaikan itu baiat itu adalah portal awal orang beragama. Ya, itu maksudnya apa itu, Jok? Baiat itu kok merupakan portal awal tuh. Monggo, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah. Terima kasih dengan apa yang ditanyakan tadi. Di sini ya juga kita berbagi pengetahuan. Nanti bisa apa ya istilahnya musyawarah di sinilah, saling berbagi pengetahuan tentang baiat. Itu memang tidak asing lagi di kalangan ulama-ulama sufi ya. Karena baiat itu adalah yang dijalankan oleh para nabi, semua menjalankan itu. Dan itu ulama sufi ada qaul ulama sufi awwaluddin ma'rifatullah. Awal kita beragama ketika sudah kenal dengan Tuhannya. Awal orang beragama ketika sudah kenal dengan Tuhannya. Berarti kalau belum kenal Tuhan, ya belum dinamai orang beragama. Silakan begitu. Dan juga ada ayat Al-Quran lain, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke agama Islam dengan kafah, lahir dan batin. Jadi dalam tatanan syariat hanya lahiriah saja yang ditata, tapi hakikat itu menjaga atau menata rohaninya. Jadi untuk mengenal Tuhan itu memang harus melalui proses roh yang dibiat, proses biat rohani. Karena Tuhan tidak bisa dikenali dengan jasmani. Tuhan bisa dikenali dengan rohani. Maka rohaninya dibiat, ditanamin nur. Maka setelah itu barulah orang itu mulai dikatakan beragama karena sudah kenal Tuhannya. Itu penting. Yang mana orang beragama ada orang yang sudah bertuhan. Artinya orang yang sudah kenal Tuhan. Karena kita ibadah itu kalau belum kenal Tuhan atau tidak kenal yang disembah, berarti ibadahnya itu tidak sampai dan ngambang. Ada hanya menyembah kekosongan saja. Kata apa? Ulama-ulama sufi. Jadi syariah bila haqiqatin atilatun. Wal haqiqatu bila syariatin batilatun. Orang bersyariat tanpa memakai hakikat, tidak sampai hakikat, maka dia adalah menyembah kekosongan.
kosong, ati lah itu kosong. Orang berhakikat tanpa bersyariat batilah, tidak mungkin. Artinya tidak mungkin sampai. Kedua-duanya memang harus berjalan. Artinya begitu. Jadi untuk mengenal Tuhan itu didahului dengan baiat rohani, rohaninya yang ditanami nur. Karena untuk mengenal Tuhan tidak bisa pakai jasmani, pakai rohani yang dibiat. Nanti kalau sudah ditanami nur rohaninya, itu nanti ruh itu naik, bisa naik sampai ruh itu sampai kadar tempatnya yang sama dengan ruh ilahiyah. Artinya bisa naik. Seperti balon yang diisi karbit maka akan naik terus balon itu sampai kadar udara yang isinya sama. Artinya begitu. Jadi penting. Saya juga ada sabda Nabi ketika mati tidak ada tanda biat di lehernya maka bisa mati jahiliyah atau mati konyol. Itu ada hadisnya. Itu pentingnya berbaiat. Zaman akhir, masya Allah, orang itu beragama hanya hanya merek-merek saja, hanya luar-luarnya saja. Beragama itu perlu masalah pengkajian ilmiah seperti ini perlu diketahui oleh umum. Jadi ini tidak ilmu rahasia, ilmu umum, karena ini baru yang namanya itu ilmu pengetahuan tentang tasawuf. Artinya teori-teori tasawuf itu harus dimengerti oleh kalangan umum. Karena tasawuf kok sangat pentingnya, karena tasawuf adalah membersihkan rohani. Kalau rohani tidak bersih maka semuanya tidak bersih. Caranya seperti itu. Lebih dengan rohani. Terus lalu ini ya itu kan khususnya di Indonesia ya, ini kan banyak thariqah, banyak lah ini. Ada thariqah yang ABC, ya intinya mereka itu juga di bawah jatman, artinya itu kan dilindungi ya, resmi gitu ya. Nah, itu juga di sana juga ada proses yang namanya baiat juga. Nah, kemudian bagaimana baiat yang di thariqah lainnya itu, Yai, mungkin bisa dijelaskan. Semua thariqah mu'tabarah itu thariqah yang sanadnya sahih, sama juga dari Sayyidina Ali ataupun dari Sayyidina Abu Bakar dan juga dari sahabat-sahabat yang lain. Saya membenarkan itu. Tapi semua thariqah itu memang berlevel-level. Saya tidak mengelompokkan namanya ini level ini, soalnya level enggak. Ada 3 level. Thariqah yang levelnya itu umum, dan levelnya khusus, dan khususul khusus. Itu. Thariqah yang umum, itu ya beda dengan thariqah yang khusus. Khusus, apalagi. Karena amalnya pun juga berbeda. Ada yang ringan, ada yang ketat, ya, dan lain-lain. Itu seperti kendaraan kita kan ke akhirat itu rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang takwa itu nanti akhirat menuju surga rombongan zumara, berbondong-bondong menurut rombongannya. Nah, jadi seperti kendaraan rombongan. Pilihlah
pilih kendaraan yang umum atau yang khusus atau yang eksekutif yang khusus itu terserah Anda ya. Itu memang semua ada lebih kurangnya. Artinya ya ada apa? Uh, ada apa? Ada kelebihan dan ada tidak sama pasti. Dan saya tidak membeda-bedakan, itu terserah. Tapi biatnya itu yang beda, ya. Biatnya itu yang beda antara biatnya. Ada yang hanya ditalkin, yang hanya seperti ijab kabul, ada yang diberikan, yang dan lain-lain lah. Itu yang menjadi kadar apa khusus dan umumnya. Nah, gitu. Ya, saya kira cukup ya. Demikian tentang baiat ya. Jadi pada intinya awaluddin ma'rifatullah. Jadi awal beragama kita itu harus kenal Tuhannya atau kenal Allah dulu. Nah, kalau kita belum kenal Tuhan itu belum disebut orang beragama, dan beragama itu harus melalui dengan namanya baiat. Itu adalah merupakan portal awal orang beragama ya. Demikian yang kita sampaikan. Salam kebangkitan agama tauhid, salam ma'rifat ilmiah nalar tinggi, thoriqoh nasabandiyah qolidiyah, ilahi anta maksudi waridho kamat lubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.